Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Taman Timur, di istana ibunya Migara. Pada saat itu, hari Uposatha tanggal 15, pada malam purnama, Sang Bagawa duduk di ruang terbuka dengan dikelilingi oleh sangha para bhikkhu. Kemudian seorang bhikkhu bangkit dari duduknya, membetulkan jubahnya di salah satu bahunya, dan merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa, berkata kepada beliau, "Yang mulia, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Sang Bagawa mengenai hal tertentu. Jika Sang Bagawa sudi memberikan jawaban atas pertanyaanku." Duduklah di tempat dudukmu, bhikkhu, dan tanyakanlah apa yang engkau inginkan. Dijelaskan bahwa bhikkhu ini adalah seorang arahan dan guru dari 60 bhikkhu lainnya yang menetap bersamanya di dalam hutan, berjuang dalam meditasi. Dengan tuntunan sang guru, mereka telah mengembangkan berbagai pengetahuan pandangan terang, namun tidak dapat mencapai sang jalan dan buah. Oleh karena itu, guru mereka membawa mereka pergi menghadap Sang Buddha dengan harapan bahwa beliau dapat menuntun mereka menuju pencapaian Lokuttara. Sang guru mengajukan pertanyaan, bukan karena ia memiliki keraguan-raguan, melainkan untuk menyingkirkan keraguan-raguan murid-muridnya. Maka bhikkhu itu duduk di tempat duduknya dan berkata kepada Sang Bagawa, "Bukankah hal-hal ini, yang mulia, adalah kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan, yaitu kelompok unsur bentuk materi yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur perasaan yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur bentukan-bentukan yang terpengaruh oleh kemelekatan, dan kelompok unsur kesadaran yang terpengaruh oleh kemelekatan." Hal-hal ini, para bhikkhu, adalah kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan, yaitu kelompok unsur bentuk materi yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur perasaan yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh kemelekatan, kelompok unsur bentukan-bentukan yang terpengaruh oleh kemelekatan, dan kelompok unsur kesadaran yang terpengaruh oleh kemelekatan. dengan berkata, "Bagus sekali, yang mulia." bhikkhu itu merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetapi, yang mulia, berakar pada apakah kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini? Kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini berakar pada keinginan, bhikkhu. Yang mulia, apakah kemelekatan itu sama dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini? Atau apakah kemelekatan adalah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan? Bhikkhu, kemelekatan itu bukan sama dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini. Juga kemelekatan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan. Adalah keinginan dan nafsu sehubungan dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan itu yang menjadi kemelekatan di sana. Tetapi yang mulia, mungkinkah terjadi keberagaman dalam hal keinginan dan nafsu sehubungan dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini? Mungkin saja, bhikkhu. Sang Bagawa berkata, Di sini, bhikkhu, seseorang berpikir sebagai berikut, semoga bentuk materiku seperti demikian di masa depan. Semoga perasaanku seperti demikian di masa depan. Semoga persepsiku seperti demikian di masa depan. Semoga bentukan-bentukanku seperti demikian di masa depan.
Semoga kesadaranku seperti demikian di masa depan. Demikianlah, mungkin terjadi keberagaman dalam hal keinginan dan nafsu, sehubungan dengan kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh kemelekatan ini. Tetapi yang mulia, dengan cara bagaimanakah sebutan kelompok-kelompok unsur kehidupan berlaku pada kelompok-kelompok unsur kehidupan? Bikku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Ini adalah kelompok unsur bentuk materi. Segala jenis perasaan apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Ini adalah kelompok unsur perasaan. Segala jenis persepsi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Ini adalah kelompok unsur persepsi. Segala jenis bentukan-bentukan apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Ini adalah kelompok unsur bentukan-bentukan. Segala jenis kesadaran apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Ini adalah kelompok unsur kesadaran. Dengan cara inilah bikku, sebutan kelompok-kelompok unsur kehidupan berlaku pada kelompok-kelompok unsur kehidupan. Apakah sebab dan kondisi yang mulia bagi perwujudan kelompok unsur bentuk materi? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur perasaan? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur persepsi? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur bentukan-bentukan? Apakah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur kesadaran? 4 unsur utama, bikku, adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur bentuk materi. Kontak adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur perasaan. Kontak adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur persepsi. Kontak adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur bentukan-bentukan. Batin jasmani adalah sebab dan kondisi bagi perwujudan kelompok unsur kesadaran. Yang mulia, bagaimanakah pandangan identitas terjadi? Di sini, bikku, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak menghargai para mulia dan tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka. Yang tidak menghargai manusia sejati dan tidak terampil dan tidak disiplin dalam dhamma mereka. Menganggap bentuk materi sebagai diri, atau diri sebagai memiliki bentuk materi, atau bentuk materi sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentuk materi. Ia menganggap perasaan sebagai diri, atau diri sebagai memiliki perasaan, atau perasaan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam perasaan. Ia menganggap persepsi sebagai diri, atau diri sebagai memiliki persepsi, atau persepsi sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam persepsi. Ia menganggap bentukan-bentukan sebagai diri, atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan, atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan.
Ia menganggap kesadaran sebagai diri, atau diri sebagai memiliki kesadaran, atau kesadaran sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam kesadaran. Ini adalah bagaimana pandangan identitas terjadi. Tetapi Yang Mulia, bagaimanakah pandangan identitas tidak terjadi? Di sini, biku, seorang siswa mulia yang terpelajar, yang menghargai para mulia dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka. Yang menghargai manusia sejati dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka. Tidak menganggap bentuk materi sebagai diri, atau diri sebagai memiliki bentuk materi, atau bentuk materi sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentuk materi. Ia tidak menganggap perasaan sebagai diri, atau diri sebagai memiliki perasaan, atau perasaan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam perasaan. Ia tidak menganggap persepsi sebagai diri, atau diri sebagai memiliki persepsi, atau persepsi sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam persepsi. Ia tidak menganggap bentukan-bentukan sebagai diri, atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan, atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan. Ia tidak menganggap kesadaran sebagai diri, atau diri sebagai memiliki kesadaran, atau kesadaran sebagai di dalam diri, atau diri sebagai di dalam kesadaran. Ini adalah bagaimana pandangan identitas tidak terjadi. Apakah Yang Mulia, kepuasan, apakah bahaya, dan apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi? Apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan? Apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan persepsi? Apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentukan-bentukan? Apakah kepuasan, apakah bahaya, apakah jalan membebaskan diri sehubungan dengan kesadaran? Kenikmatan dan kegembiraan, biku, yang muncul dengan bergantung pada bentuk materi, ini adalah kepuasan sehubungan dengan bentuk materi. Bentuk materi adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan bentuk materi. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap bentuk materi, ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentuk materi. Kenikmatan dan kegembiraan yang muncul dengan bergantung pada perasaan, ini adalah kepuasan sehubungan dengan perasaan. Perasaan adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan perasaan. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap perasaan, ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan. Kenikmatan dan kegembiraan yang muncul dengan bergantung pada persepsi, ini adalah kepuasan sehubungan dengan persepsi. Persepsi adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan persepsi. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap persepsi, ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan persepsi. Kenikmatan dan kegembiraan yang muncul dengan bergantung pada bentukan-bentukan, ini adalah kepuasan sehubungan dengan bentukan-bentukan. Bentukan-bentukan adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan bentukan-bentukan. Pelenyapan keinginan dan nafsu,
ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap bentukan-bentukan, ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan bentukan-bentukan. Kenikmatan dan kegembiraan yang muncul dengan bergantung pada kesadaran, ini adalah kepuasan sehubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Ini adalah bahaya sehubungan dengan kesadaran. Pelenyapan keinginan dan nafsu, ditinggalkannya keinginan dan nafsu terhadap kesadaran, ini adalah jalan membebaskan diri sehubungan dengan kesadaran. Yang mulia, bagaimanakah seseorang mengetahui, bagaimanakah seseorang melihat, agar sehubungan dengan jasmani ini, dengan kesadarannya dan segala gambaran eksternal, tidak ada pembentukan aku, pembentukan milikku, dan kecenderungan tersembunyi pada keangkuhan. Bikku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala bentuk materi sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Segala jenis perasaan apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala perasaan sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Segala jenis persepsi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala persepsi sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Segala jenis bentukan-bentukan apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Seseorang melihat segala bentukan-bentukan sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Segala jenis kesadaran apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat. Ia melihat segala jenis kesadaran sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut, ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Adalah ketika ia mengetahui dan melihat demikian, maka sehubungan dengan jasmani ini dengan kesadarannya, dan segala gambaran eksternal, tidak ada pembentukan aku, pembentukan milikku, dan kecenderungan tersembunyi pada keangkuhan. Kemudian, dalam pikiran salah seorang biku, muncul pikiran ini. Jadi, sepertinya, bentuk materi adalah bukan diri, perasaan adalah bukan diri, persepsi adalah bukan diri, bentukan-bentukan adalah bukan diri, kesadaran adalah bukan diri. Kalau begitu, diri apakah yang melakukan perbuatan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh apa yang bukan diri? Kemudian Sang Bagawa dengan pikirannya mengetahui pikiran biku tersebut, berkata kepada biku itu sebagai berikut. Adalah mungkin, para biku, seseorang sesat di sini, yang bodoh dan dungu, dengan pikirannya yang dikuasai oleh ketagihan, akan berpikir bahwa ia dapat melampaui pengajaran sang guru sebagai berikut. Jadi, sepertinya, bentuk materi adalah bukan diri, perasaan adalah bukan diri, persepsi adalah bukan diri,
bentukan-bentukan adalah bukan diri, kesadaran adalah bukan diri. Kalau begitu, diri apakah yang melakukan perbuatan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh apa yang bukan diri? Sekarang, para biku, kalian telah dilatih olehku melalui tanya jawab dalam berbagai kesempatan sehubungan dengan berbagai hal. Para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah bentuk materi adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan, layak dianggap sebagai, ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak yang mulia. Para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah perasaan, persepsi, bentukan-bentukan, kesadaran, adalah kekal atau tidak kekal? Tidak kekal yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal adalah penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan yang mulia. Apakah apa yang tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan layak dianggap sebagai, ini milikku, ini aku, ini diriku? Tidak yang mulia. Oleh karena itu, para biku, segala jenis bentuk materi apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat, segala bentuk materi harus dilihat sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut: ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Segala jenis perasaan apapun, segala jenis persepsi apapun, segala jenis bentukan-bentukan apapun, segala jenis kesadaran apapun, apakah di masa lampau, di masa depan, atau di masa sekarang, internal atau eksternal, kasar atau halus, hina atau mulia, jauh atau dekat, segala jenis kesadaran harus dilihat sebagaimana adanya, dengan kebijaksanaan benar sebagai berikut: ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dengan melihat demikian, seorang siswa mulia yang terlatih menjadi kecewa dengan bentuk materi, kecewa dengan perasaan, kecewa dengan persepsi, kecewa dengan bentukan-bentukan, kecewa dengan kesadaran. Karena kecewa, hasrat pun memudar. Ketika hasrat memudar, batinnya terbebaskan. Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan, terbebaskan. Ia memahami, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Pada saat khotbah ini dibabarkan, batin ke-60 biku itu terbebaskan dari noda-noda melalui ketidakmelekatan